usia si Raja Batak itu masih sekitar 800 tahun, dimulai mungkin pada abad 12 atau abad 13. Malah kemudian ada orang yang menyebutkan bahwasannya si Raja Batak itu, peradaban Batak itu masih sekitar 600 tahun. Itu dihitung dari berdasarkan silsilah. Sebagai sebuah peradaban, tentu usia 800 atau bahkan mungkin 600 tahun adalah sesuatu yang masih sangat muda, sangat belia, bala mungkin pokoknya intinya masih sangat muda, sangat belia. Pertanyaannya kemudian, apakah memang peradaban si Raja Batak, peradaban Batak masih semuda itu, sekitar 600 sampai 800 tahun? Itu menarik untuk dibahas karena dalam catatan Peter Bellwood disebutkan bahwasannya di Tanah Batak, tepatnya di Humbang Hasundutan, tepatnya lagi di Lintong Nihuta, di Tausi Pinggan, di mana Tausi Pinggan adalah sebuah dongeng yang terjadi antara Tausi Losung dan Tausi Pinggan. Kita tahu dongengnya itu. Di sana disebutkan, dicatat Peter Bellwood, bahwa sudah ada tanda-tanda kehidupan sekitar 6.500 tahun. Maka kalau kita bandingkan dengan si Raja Batak, itu ada rentangnya sekitar 6.000 tahun. Maka kita bertanya, apakah betul 6.000 tahun itu kosong dan tidak berkaitan antara catatan Peter Bellwood tadi terhadap si Raja Batak? Nah, catatan Peter Bellwood ini didasarkan pada studi paleontologi yang dilaksanakan oleh Bernard K. Maloney, di mana kesimpulannya sudah ada proses kehidupan manusia di Humbang Hasundutan pada 6.500 tahun yang lampau. Dan hal itu barangkali mengonfirmasi teori yang mengatakan datangnya ras negro ke Sumatera Utara. Kalau kita lihat dari DNA orang Batak itu juga ada ras negronya. Teman-teman, sekali lagi pertanyaan kita, apakah tanda-tanda kehidupan orang yang mungkin hidup pada 6.500 tahun yang lampau di Humbang Hasundutan, di Lintong Nihuta itu adalah sesuatu yang terpisah dengan si Raja Batak yang masih berumur sangat belia, 600 tahun, di mana jaraknya ada sekitar 6.000 tahun? Apakah itu sesuatu yang terpisah? Saya meyakini tidak ada yang terpisah sama sekali, itu pasti tergabung. Teman-teman, sebagaimana diketahui si Raja Batak memang kalau kita lihat dia sebagai silsilah, umurnya masih sangat belia. Si Raja Batak sebagaimana kita ketahui sebagai keturunan dari si Raja Hyak Manusia. Si Raja Batak punya 2 orang anak. Salah satunya adalah Tatia Bulan dan Isumbaun. Saya dari garis Tatia Bulan. Tatia Bulan kemudian mempunyai anak Malau, Sagala, dan salah satunya adalah Saribu Raja. Saribu Raja ini, saya dari garis keturunan Saribu Raja. Saribu Raja ini mempunyai 3 orang anak. Anak yang terkenal adalah salah satunya adalah si Raja Borbor, dan yang kedua si Raja Luntung. Si Raja Luntung sebenarnya yang pertama, saya berasal dari garis si Raja Luntung. Si Raja Luntung itu kalau kita jeli sebenarnya itu adalah anak mangulahi dari si Raja Batak. Artinya 4 generasi dari si Raja Batak. Ada rentang 100 tahun kalau kita ambil jalur normal 25 tahun per generasi. Nah, si Raja Luntung mempunyai 7 orang anak. Kita ambil yang laki-laki saja. Salah satunya adalah Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Sirekar. Saya dari jalur Situmorang. Saat ini saya Situmorang yang ke-19. Artinya kalau dihitung kepada si Raja Batak, memang ada 24 generasi kami ini. Kalau saya 24 generasi. Maka kalau dihitung kemudian 24 kali 25, 600 tahun. Lalu sudah ada anak saya, berarti 623 tahun. Itulah usia si Raja Batak dari segi silsilah. Pertanyaannya teman-teman, apakah memang benar si Raja Batak itu masih semuda itu sebagai sebuah peradaban? Masih semuda itu kah? Itulah pentingnya barangkali kita berefleksi tentang dongeng. Bahwa dongeng itu adalah sesuatu yang menyampaikan bahwa ada pesan yang ingin disampaikan. Katakanlah misalkan tentang kitab suci. Kita ambil kitab suci karena itu yang sering dikutip orang. Agama Abrahamik mempercayai bahwasannya manusia pertama adalah Adam. Lalu ada Hawa. Kemudian mereka kawin-mawin, menikah, dan ada 2 anaknya. Pada suatu peristiwa, kedua anaknya ini saling iri, maka dibunuh salah satu. Maka kalau kita berhitung secara logis di situ, pada saat itu ada 2 orang.
Abraham, Adam, lalu kemudian Hawa, 2 anaknya, 4 orang, dibunuh 1, maka tinggal 3 orang. Karena merasa berdosa, konon katanya yang membunuh itu pergi ke sebuah daerah dan ternyata kawin di sana. Pertanyaan kita, kepada siapa dia kawin? Padahal pada kondisi saat itu manusia masih ada sekitar tinggal 3 orang lagi. Tetapi itulah kemudian bahwasanya dongeng itu adalah saya berpikir begini, Adam itu adalah memang manusia pertama. Itu seperti si Raja Batak, dia adalah orang pertama di budaya Batak. Si Adam itu adalah manusia pertama yang mengakui adanya Tuhan. Kalau manusia lainnya udah banyak pada saat itu. Tapi saya mengerti Adam itu adalah sebuah konsep komunal, dia tidak personal. Jadi dia adalah kelompok manusia pertama sekali yang menyadari adanya Tuhan. Maka kemudian ada adiknya, ada anaknya yang bersyukur. Itu kan peristiwa rohani. Begitu ada bersyukur kepada Tuhan, ada orang yang membenci. Itu kan pertama sekali adanya manusia mempercayai Tuhan. Jadi sebelumnya barangkali teman-teman Adam itu adalah manusia-manusia pada umumnya yang tidak mengerti apa itu kehidupan, tidak berefleksi tentang masa depan, tidak berefleksi tentang surga dan neraka, tentang rasa syukur. Sama seperti singa, ya udah makan untuk makan saja. Sama seperti binatang, makan untuk makan saja, tidak untuk mengerti tentang masa depan. Begitu juga dengan si Raja Batak dalam pikiran saya, bahwasanya dialah barangkali manusia pertama sekali yang mengakui adanya konsep adat Daliah Natolu. Dialah barangkali yang pertama sekali. Maka kemudian ketika si Seribu Raja Inces dengan si Boru Pareme, sudah ada konsep kebudayaan di sana, bahwasanya kita tidak boleh menikah dengan yang saudara dengan kita. Kalau binatang itu sah-sah saja, yang tidak beradat itu sah-sah saja. Tetapi dalam konsep kebudayaan Batak itu sangat diharamkan. Jadi barangkali dari si Raja Batak inilah pertama sekali konsep kebudayaan mulai digagas tentang konsep Daliah Natolu. Bahwasanya ada manusia sebelum si Raja Batak, iya, itu adalah proses-proses panjang menuju kebudayaan sekarang. Tetapi mereka masih seperti manusia pada umumnya. Dia belum berkonsep kebudayaan seperti orang Batak saat ini dengan konsep Daliah Natolu. Itulah yang sering disebutkan orang sebagai proto Batak. Jadi dalam konsep saya si Raja Batak itu, dalam konsep saya, karena itu adalah dongeng, dalam konsep saya si Raja Batak itu adalah komunal. Dia sekelompok masyarakat yang mulai menyadari budaya adat Batak. Mereka lah yang pertama sekali proto Batak. Jadi logis bahwasanya proses kehidupan, proses kebudayaan Batak itu dimulai sekitar 800 atau 600 tahun yang lampau. Sebelum itu ya manusia masih biasa-biasa saja, belum ada konsep-konsep kebudayaan yang matang. Kira-kira begitu. Jadi apakah sesuatu yang terpisah dari catatan Peter Belut? Menurut saya bukan terpisah. Itu satu kesatuan untuk membentuk kemudian cara hidup kita yang sekarang. Manusia barangkali dalam catatan Peter Belut itu masih manusia yang belum dengan konsep adat Batak sekarang ini. Itu teman-teman dalam tafsir saya. Bagaimana dengan tafsir teman-teman?